Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul ikhwah wal akhawat, hafizakumullahu jami'an. Pada kajian setelah sholat asar tadi, bihamdillahi ta'ala, kita telah menyimak dua prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ushulus Sunnah. Yang pertama adalah tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah, dan yang kedua adalah tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan bermajlis dengan para pengekor atau pengikut hawa nafsu. Dan berkaitan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang meninggalkan perdebatan dan bermajlis dengan para pengekor atau pengikut hawa nafsu, kita telah menyimak penjelasan dari Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah dan beberapa penjelasan dari Syekh Adil Mansur Al-Basha hafizahullah. Dan berikut ini lanjutan dari penjelasan Syekh Adil hafizahullah ta'ala, yaitu tentang mafasid al-khusumat, beberapa dampak buruk, beberapa kerusakan yang ditimbulkan dari melakukan perdebatan. Al-mafsadatul ula, dampak buruk yang pertama, kerusakan yang pertama adalah bahwa perdebatan-perdebatan itu termasuk asbab tarkil haq, termasuk faktor yang menyebabkan ditinggalkannya kebenaran, dan at-tanaqqul bainal batil, dan kondisi berpindah-pindah di antara perkara yang batil. Tadi telah dijelaskan oleh Syekh Adil hafizahullah, seorang yang sering berdebat maka ia akan sering berpindah madhab. Setiap hari ada madhabnya, setiap hari berpindah kepada kelompok tertentu, berpindah kepada syekh tertentu, dan seterusnya. Kemudian dampak negatif atau akibat buruk yang kedua dari perdebatan adalah anna min asbab raddil haq, bahwa ia termasuk faktor yang menyebabkan ditolaknya kebenaran. Sebab bisa jadi lawanmu yang menyelisihimu akan menyampaikan suatu kebenaran yang tidak engkau ketahui. Maka karena prasangkamu yang salah,
yaitu engkau sangka itu merupakan kebatilan, maka engkau tolak kebenaran tersebut, kebenaran yang engkau jahil, yang engkau tidak tahu tentangnya, sehingga engkau terjerumus di dalam raddul haq, tindakan menolak kebenaran. Ini dampak negatif atau dampak buruk yang kedua dari melakukan perdebatan. Kemudian yang ketiga, annaha min asbab husulir riya wa hubbil ghalabah, bahwa perdebatan itu termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya sifat riya dan keinginan untuk menang dan mengalahkan lawan. Sebab tidaklah ada di antara kita melainkan ia berkeinginan mengalahkan orang lain, dan orang lain begitu juga memiliki keinginan yang sama, ingin mengalahkanmu. Maka disinilah akan terlihat dan dikedepankan syahwat atau keinginan pribadi, keinginan diri sendiri dibandingkan membela kebenaran itu sendiri. Al-Imam Abu Nasr As-Sijzi di dalam risalahnya kepada Ahlu Zabid mengatakan, inna sahibas sunnah idza kana fi nusratihi lis sunnah wa mukhasamatihi ahlal batil arada al-ulu fa innahu yakhdhuluhu Allah wa huwa yakhdhuluhu Allah. Sesungguhnya sahibus sunnah, ahlus sunnah, orang yang mengikuti sunnah, apabila di dalam pembelaannya terhadap sunnah dan perdebatannya dengan ahlul batil ingin atau bermaksud menyombongkan diri, ingin lebih tinggi dibandingkan orang lain, maka ia akan ditelantarkan, dibiarkan oleh Allah. Allah akan membiarkannya, menelantarkannya, padahal ia dalam kondisi membela sunnah. Akan tetapi di dalam pembelaannya terhadap sunnah dan perdebatan yang dilakukannya dengan ahlul batil, ia memiliki keinginan atau niat yang salah, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain, untuk mengalahkan orang lain, bersikap sombong terhadap orang lain. Maka hasilnya ia akan ditelantarkan dan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, membela kebenaran sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi membutuhkan dua hal, yaitu al-ikhlas wasyaja'ah, keikhlasan dan asyaja'ah, keberanian. Apabila seseorang itu ikhlas namun tidak punya sifat berani, maka ia tidak akan berani mengucapkan kalimat kebenaran. Dan apabila ia memiliki sifat pemberani namun ia tidak ikhlas, khudhil, maka ia akan ditelantarkan, dibiarkan, karena ia mengucapkan kalimat kebenaran karena riya, atau karena ingin didengar oleh orang lain, atau agar ia lebih unggul daripada orang lain. Jadi ia ucapkan kebenaran tersebut agar kedudukannya tinggi, agar kedudukannya mulia. Dan Nabi SAW sebagaimana tertera dalam As-Sahihain dari hadis Abi Musa radhiyallahu an, pernah ditanya, ar-rajul yuqatilu syaja'ah, seseorang yang berperang niatnya untuk menampakkan sifat beraninya, yuqatil hamiyah, ia berperang untuk memperlihatkan sifat hamiyah, pembelaannya terhadap
kaumnya dan yang semisalnya, wa yuqatil liyara makana, dan ia berperang untuk melihat kedudukannya, wa yuqatil lil maghnam, dan ia berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Qal, ia bertanya, ayyu dzalika fi sabilillah, manakah dari perkara-perkara tersebut yang termasuk di jalan Allah? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fi sabilillah, siapa yang berperang agar kalimat Allah itulah yang tinggi, maka ia berada di jalan Allah. Jadi kedua sifat ini, al-ikhlas dan sifat berani, haruslah dimiliki ketika seseorang bermaksud membela kebenaran. Jika tidak, maka ia akan ditelantarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh Adil hafizahullah menjelaskan, dan tindakan membantah ahlul bid'ah itu merupakan jihad. Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah mengatakan, ar-raddu ala ahlil bid'ah mujahid. Orang yang membantah ahlul bid'ah itu adalah seorang mujahid, seorang yang melakukan jihad. Adapun apabila seseorang bermaksud dari perdebatan yang dilakukannya ingin mendapatkan, ingin melakukan pembalasan untuk kepentingan dirinya dan membela dirinya, maka ini adalah tindakan yang menyelisih keikhlasan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Malik dan Ahmad mengatakan, i'ridis sunnah wala tukhasim, sampaikanlah sunnah itu dan jangan kau berdebat. Li'anna mukhasamataka sayakun fiha lintisar li nafsik, sebab tindakanmu berdebat di dalamnya ada unsur pembelaan terhadap diri sendiri. Wahub antantasir, dan ada keinginan agar engkau memperoleh kemenangan. Wa antaqhar khasmak, dan agar engkau bisa mengalahkan lawanmu. Yaghlib ala hubbi an tadhhar as-sunnah, yang kecintaan tindakanmu, kecintaan untuk membela dirimu dan mengalahkan orang lain, itu mengalahkan kecintaan agar sunnahlah yang tampil dan yang unggul. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata di dalam sebuah kalimat yang populer dari beliau, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Beliau berkata, ma nadhartu ahadan fa ahbabtu an yukhti, tidaklah aku melakukan dialog dengan seseorang kemudian aku berkeinginan agar ia salah. Mengapa demikian? Sebab tujuan melakukan dialog atau perdebatan adalah untuk al-wusul ilal haq wal huda, yaitu tujuannya sampai kepada kebenaran dan petunjuk. Selanjutnya Syekh Adil hafizahullah taala menjelaskan, dan perdebatan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama khusumat ma ahlil bidah, perdebatan yang dilakukan dengan ahlul bidah, liraddi bid'ahihim wa dhalalatihim wa daf'i syubahihim, untuk membantah bid'ah mereka, kesesatan mereka, dan menangkal syubhat-syubhat mereka. Dan perdebatan seperti ini tidak semua orang boleh masuk di dalamnya, melainkan ia terbatas
sangat terbatas bagi orang-orang yang khusus, orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan. Ja'a rajulun ilal Imam Malik yasta'dzinuhu bi an yarudda ala ahlil bid'ah. Ada seorang laki-laki datang kepada Al-Imam Malik meminta izin kepada beliau untuk membantah ahlul bid'ah. Faqalalah, maka Imam Malik berkata kepada laki-laki tersebut, in kunta ala ilm wa dirayah wa illa fala tadkhul. Jika engkau memiliki ilmu dan pengetahuan, silakan lakukan itu. Jika tidak, yaitu jika engkau tidak memiliki ilmu, maka janganlah engkau terjun atau masuk di dalam perkara tersebut. Fayakun fitnah laka wa fitnah lah. Sebab ia akan menjadi fitnah bagi dirimu dan bagi dirinya, diri orang yang engkau berdebat dengannya. Ya, di mana orang yang engkau ajak berdebat akan mengatakan, lihatlah kepada orang yang lemah ini, orang yang menyatakan dirinya sebagai sahibus sunnah. Ia bermaksud agar kita meninggalkan kebenaran dan beralih kepadanya. Maka engkau karena tindakanmu yang jelek, karena tindakanmu yang keliru, maka tindakanmu tersebut menjadi sebab lawanmu tetap berada di atas kebatilan dan tetap berpegang dengan kebatilan. Mengapa demikian? Karena engkau mendatangi perkara tersebut tidak melalui pintunya, yaitu engkau bukan ahli untuk berdebat. Engkau tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk berdebat. Oleh karena itu, hendaklah perkara ini dijauhi. Dan Syekhul Islam menyebutkan bahwa Az-Zamakhsyari, seorang dari kalangan tokoh Al-Mu'tazilah, di dalam kitabnya Al-Kasyaf itu telah memuji bid'ah-bid'ahnya, bid'ah-bid'ah yang dicetuskannya dalam keadaan ia menutupi bid'ah tersebut dengan semua lafaz-lafaz yang ia keluarkan dan ungkapan yang bagus darinya. Sebab Az-Zamakhsyari ini dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan balaghah, memiliki kemampuan yang mumpuni, hingga engkau dapati orang-orang yang menyelisihi Az-Zamakhsyari menukilkan dari perkataannya yang membantah akidah mereka dan menetapkan akidahnya Az-Zamakhsyari dalam keadaan mereka tidak menyadari hal tersebut. Mengapa demikian? Karena kemahiran Az-Zamakhsyari membungkus kebatilannya, syubhatnya dengan kalimat-kalimat yang indah dan memperbagusnya. Maka orang yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian akan mudah terpengaruh disebabkan oleh hal tersebut. Kemudian jenis perdebatan yang kedua adalah al-khusumat fil fiqhiyat walau min ahli sunnah, yaitu perdebatan-perdebatan tentang masalah fikih walaupun dilakukan di antara sesama ahlus sunnah. Ada di antara mereka misalnya yang merojihkan atau menguatkan masalah tertentu, dan yang ini merojihkan masalah yang lainnya, pendapat yang lainnya. Maka perdebatan seperti ini juga masuk di dalam keumuman larangan menurut para salaf kita, kecuali kata Syekh Adil hafizahullah untuk satu alasan, yaitu ayyakuna qasduka talabal haq, maksud dan niatmu mencari kebenaran, yaitu melakukan perdebatan dengan sesama ahlus sunnah dalam masalah fikih
tujuannya untuk mencari kebenaran, yaitu engkau bermaksud mengetahui dalil yang ada pada orang yang menyelisihimu yang tidak engkau miliki, atau dia bermaksud mengetahui dalil yang tidak ada pada dirinya, atau engkau mengetahui kelemahan dalil yang ada pada dirimu yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Jadi intinya engkau memiliki niat untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum engkau ketahui. Misalnya dicontohkan oleh Syekh Adil Hafizahullah, apabila seseorang mengetahui dalil-dalil tentang turun untuk sujud di atas kedua tangan, seluruh dalil diketahuinya. Kemudian yang lainnya mengetahui dalil-dalil turun dengan menggunakan dua lutut. Semua dalil ia ketahui. Kemudian kedua orang ini saling berdiskusi atau berdebat. Untuk mengalahkan lawannya dan memindahkan lawannya kepada pendapat yang diyakininya. Maka ini termasuk perdebatan yang tercela di kalangan para ulama salaf. Ini adalah salah satu contohnya, dan banyak contoh-contoh yang lain. Dan tadi Syekh Adil Hafizahullah telah mengecualikan, kecuali apabila tujuan seseorang di dalam melakukan hal ini adalah untuk mencari kebenaran. Kemudian Syekh Adil Hafizahullah Ta'ala menjelaskan bahwa perincian tentang kedua jenis perdebatan ini telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Al-Imam Al-Ajurri di dalam Kitabus Syariah. Selanjutnya, dampak negatif atau dampak buruk yang keempat dari melakukan perdebatan, yaitu bahwa perdebatan-perdebatan tersebut sekalipun tidak memindahkan dirimu kepada perkara yang batil secara murni, namun perdebatan-perdebatan itu akan memasukkan keraguan kepada dirimu terhadap kebenaran. Oleh karena itu, Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan, la tukhasimu ahlal ahwa, janganlah kalian berdebat dengan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti atau mengekor kepada hawa nafsunya. Fa inni akhsha ayyulabbisu alaikum dinakum, karena aku khawatir mereka akan menyamarkan agama kalian bagi kalian. Dan juga telah diriwayatkan dari selain Qatadah rahimahullah, la tukhasimu ahlal ahwa, janganlah kalian berdebat dengan para pengekor hawa nafsu. Fa imma ayyanqulukum ila nihlatihim, bisa jadi mereka akan memindahkanmu kepada keyakinan mereka. Wa imma ayyulabbisu alaikum ba'dalladzi ta'rifun, dan bisa jadi mereka akan menyamarkan bagi dirimu sebagian yang telah kalian ketahui, sehingga kalian menjadi ragu terhadapnya, yaitu engkau akan berpindah dari as-sunnah dan akan masuk keraguan-raguan dan kebimbangan kepada dirimu, sehingga kebenaran itu menjadi tersamar bagi dirimu setelah sebelumnya ia merupakan perkara yang jelas. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita memohon keselamatan dari hal itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam risalah ini Al-Imam Ahmad rahimahullah telah menetapkan wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan perdebatan dan bermajlis dengan
orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena al-mujalasah, tindakan bermajlis dan bersahabat, merupakan bentuk atau jenis talaqi, menerima ilmu yang paling kuat. Oleh karena itu, ini tidak boleh dilakukan kepada para ashabul ahwa, para pengekor atau pengikut hawa nafsu. Dan Syekh Adil hafizahullah kemudian menyebutkan sebuah contoh yang nyata di tengah-tengah kita, yang hal ini tertera dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa para penggembala onta itu pada diri mereka ada sifat kasar dan keras. Berbeda dengan para penggembala kambing. Pada diri mereka terdapat sifat lemah lembut dan kasih sayang. Ini berkaitan dengan seorang manusia yang menjalin hubungan dengan binatang, yang berhubungan dengan binatang, di mana orang tersebut mengambil tabiat dari binatang itu. Apabila binatang itu keras, maka ia akan mengadopsi, mengambil sifat keras dari binatang tersebut. Demikian pula sebaliknya, di mana orang yang bersahabat, yaitu yang menggembala onta, maka kemudian ia melakukan perjalanan dengannya, ia akan mengambil tabiat dari onta tersebut. Demikian pula orang yang menggembala kambing, ia akan mengambil dari tabiat kambing. Apalagi apabila seseorang itu bermajlis dengan sesama manusia, sesama orang yang sama atau setara dengan dirinya, maka lebih utama tabiat dan akhlak serta perbuatan dan keyakinannya berpindah kepadanya. Jadi ini perkara yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa perdebatan dengan para ahlul ahwa dan para ahlul bidah pasti menularkan atau menimbulkan dampak buruk yang jelek. Selanjutnya, masyarul ikhwah wal akhwat, Syekhuna Syekh Adil Mansur Al-Basha hafizahullah menjelaskan tentang jenis al-julus ma'a ahlil ahwa. Jadi bermajlis dengan ahlul ahwa itu ada dua jenis. Ada yang pertama julus ikhtiyari. Julus ikhtiyari, yaitu bermajlis atau duduk dengan ahlul ahwa atas keinginan sendiri. Kemudian yang kedua adalah julus ittirari atau julus amal, yaitu duduk dengan ahlul bidah karena kondisi terpaksa atau dalam kondisi bekerja. Maka ini harus dibedakan. Yang dilarang adalah julus ikhtiyari. Adapun julus duduk dengan ahlul bid'ah karena terpaksa, maka yang demikian adalah perkara yang tidak bisa dihindari. Beliau contohkan misalnya ketika engkau berada di sebuah pesawat dan duduk di dekatmu salah seorang ahlul ahwa, maka ini tidak disebut seorang ahlus sunnah telah bermajlis dengan ahlul ahwa, karena ia duduk berdekatan seatnya atau bangkunya dengan ahlul bidah. Misalnya ahlus sunnah ini duduk di bangku atau seat 55 dan ahlul bid'ah tersebut duduk di seat atau bangku 56. Maka
ini adalah jenis julus ittirari, duduk dengan ahlul bid'ah dalam kondisi terpaksa. Demikian pula misalnya seseorang yang sedang menuntut ilmu di universitas, maka kondisi adanya orang dari kalangan ahlul bidah yang duduk berdekatan dengannya ketika ia berada di universitas atau kuliah, atau seseorang yang sedang bekerja di perusahaan tertentu, atau ia sedang menggali ilmu tertentu di sekolah tertentu, ini semua bukan termasuk julus bermajlis dengan ahlul bidah yang dilarang. Karena ini adalah julus ittirari, yaitu duduk dengan ahlul bid'ah karena kondisi terpaksa. Jadi ini harus dibedakan antara julus ikhtiyari dengan ittirari atau julus amal. Karena sebagian orang menghukum rata perkara ini. Jadi yang dinamakan bermajlis dengan ahlul ahwa yang dilarang adalah bermajlis yang ada unsur suhbah, ada unsur ulfah dan ikhtiyar. Bermajlis karena ada jalinan persahabatan, itu yang dilarang. Atau ulfah, ingin bersenang-senang, ingin happy dengan ahlul bidah atau ahlul ahwa, dan itu atas keinginan sendiri. Inilah bermajlis dengan ahlul ahwa dan ahlul bidah yang dilarang. Berbeda jika seseorang misalnya berstatus sebagai direktur sebuah perusahaan dan ia ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan yang lain, sehingga bertemu dengan direktur perusahaan yang lain dari kalangan ahlul bidah, dan ia menjalin komunikasi dan terjadi pertemuan, maka ini bukan termasuk dalam julus ma'a ahlil ahwa, bermajlis dengan ahlul ahwa. Demikian yang ingin diingatkan oleh Syekhuna Syekh Adil hafizahullah ta'ala, yaitu perbedaan antara julus ikhtiyari, bermajlis atas keinginan, dan julus ittirari atau julus amal, bermajlis karena unsur terpaksa atau karena ada hubungan kerja. Kemudian masyarul ikhwah wal akhawat, a'azakumullahu jami'an, Al-Imam Ahmad di dalam prinsip ini mengatakan watarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa, dan meninggalkan perdebatan dan bermajlis dengan para pengekor atau pengikut hawa nafsu, siapapun itu. Karena bermajlis dengan ahlul ahwa, dengan pengekor hawa nafsu, merupakan faktor yang menyebabkan berpindahnya hawa nafsu dan penyakit para pengekor hawa nafsu itu kepada dirimu. Paling sedikit dampak negatifnya atau dampak buruknya, yad'uf inkaruka alaihim, akan melemah pengingkaranmu terhadap mereka, terhadap ahlul bidah. Ini minimal. Dan menjadikan dirimu zuhud, menjauh dari bermajlis dengan ahlus sunnah. Ini minimal dari dampak buruk bermajlis dengan ahlul ahwa. Sebab orang yang terbiasa bersahabat dengan ahlul bidah, bersenang-senang dengan mereka, maka akan terasa sempit baginya perihal bermajlis dengan ahlus sunnah. Subhanallah, ia terasa sempit hatinya, maka akan sirna dan hilang
sedikit demi sedikit dari dirinya hingga ia murni bermajlis dengan ahlul bidah dan ahlul ahwa, wal iyadu billah. Apapun alasannya itu, termasuk yang sering kita dengar, saya akan bermajlis dengan ahlul bidah dan ahlul ahwa untuk mengislah mereka, untuk memperbaiki mereka. Ini adalah tindakan yang keliru, yaitu dengan membaur dengan mereka. Adapun nasihat, maka setiap orang dituntut untuk memberikan nasihat, namun duna mujalasah suhbah wa ulfah, tanpa melakukan julus, yaitu bermajelis yang ada unsur perjalinan persahabatan dan tindakan bersenang-senang dengannya. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, masih masalah yang sedang kita bahas, wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din, dan meninggalkan perdebatan dalam agama. Syekh Adil menyebutkan, dan sebelumnya Al-Imam Ahmad menyebutkan, wa tarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa, meninggalkan perdebatan dan bermajlis dengan para pengekor hawa nafsu. Pada bagian yang pertama adalah berdebat dengan ahlul bidah dan bermajlis dengan ahlul bidah. Kemudian Al-Imam Ahmad mengulang permasalahan ini untuk kali kedua dengan mengatakan, perhatikan, tarkul al-mira' wal jidal wal khusumat fid din, meninggalkan perdebatan dalam masalah agama, yaitu secara menyeluruh. Sekalipun engkau berdebat di dalam masalah fikih bersama sesama ahlu sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi perinciannya. Nabi SAW bersabda, ana za'imun bi baitin bi rabadil jannah liman tarakal mira' walau kana muhiqqa. Aku menjamin diperolehnya istana yang berada di sisi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia berada dalam pihak yang benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud, hadis nomor 4800. Maka perhatikanlah masyarul ikhwah, wasiat-wasiat dari para imam ahlus sunnah wal jamaah ini bersama hadis-hadis sebelumnya. Dan perhatikanlah, kata Syekh Adil hafizahullah, apa yang terjadi di antara banyak pemuda salafi sunni di majelis-majelis mereka, di website mereka, dan di Telegram, di YouTube, di internet, di WhatsApp, di majelis-majelis mereka. Banyak dari apa yang dilakukan oleh mereka termasuk di dalam perdebatan yang tercela. Oleh karena itu, kita melihat Al-Imam Ahmad di sini telah memerinci antara perkara berdebat dan bermajelis dengan ashab al-ahwa, para pengekor hawa nafsu, dengan juga beliau menyebutkan larangan berdebat di dalam perkara agama secara menyeluruh. Jadi ini penjelasan dari perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Aslu Tsalits, prinsip Ahlussunnah yang ketiga, yaitu meninggalkan perdebatan dan bermajlis bersama ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, dan juga meninggalkan perdebatan di dalam masalah agama dengan sesama
ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian lihat kitabnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami adalah asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah menjelaskan di dalam syarah Ushulus Sunnah, yaqul was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya sunnah? Yaqul atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni aqwalah wa af'alah wa taqriratih. Indana kitab wa indana sunnah. Beliau mengatakan, Al-Imam Ahmad mengatakan, dan sunnah menurut kami adalah asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sunnah itu? Al-Imam Ahmad mengatakan sunnah itu adalah asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau maksud adalah perkataan-perkataan beliau, perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan beliau, penetapan-penetapan dari beliau. Jadi kita memiliki Al-Quran dan kita juga memiliki sunnah. Mahiyah sunnah? Apakah yang dimaksud dengan sunnah? Ia atharur Rasul. Ia adalah asar-asar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni aqwalah wa af'alah wa taqriratih alaihi salatu wassalam. Yang beliau maksud adalah yaitu perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan penetapan-penetapan dari beliau alaihi salatu wassalam. Wa hiya allati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'aha wa tamassuka biha. Dan ia adalah perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mengikutinya dan berpegang dengannya. Demikian penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Dan Syekh Adil Mansur Al-Basha hafizahullah menjelaskan, qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, as-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut kami adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai as-sahihatu an, yaitu asar-asar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau berkata, was sunnah hiyal ahaditsus sahihah wal hasanah lal ahaditsus dha'ifah wal munkarah wal batilah. Sunnah itu ialah hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, bukan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang munkar, dan hadis-hadis yang batil. Wa atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ia ahaditsuhun nabawiyah. Jadi asar-asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ini Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala
akan menjelaskan kepada kita apa fungsi dari as-sunnah, apa fungsi dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya kita harus mengetahui kedudukan sunnah ini. Syekh Adil mengatakan berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fardun wajib, hukumnya wajib. Kal akhdhi bil Quran, sama dengan mengambil dan berpegang dengan Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya telah diberikan Al-Quran kepadaku dan yang semisal dengannya bersamanya, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama kedudukannya dengan Al-Quran. Sebagaimana kita wajib berpegang dengan Al-Quran, maka kita juga wajib berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedua-duanya sama-sama wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ala innama harrama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang diperintahkan Rasul kepada kalian, maka laksanakanlah. Dan apa saja yang kalian dilarang darinya, maka jauhilah. Dan Hasan ibn Atiyah ad-Dimashqi berkata, kana Jibril yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis sunnah yu'allimuhu iyyaha kama yanzilu bil Quran. Jibril alaihi salatu wassalam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa sunnah, mengajarkan sunnah kepada beliau sebagaimana Jibril alaihi salam turun menyampaikan Al-Quran. Fas sunnatu wahyun. Jadi sunnah itu merupakan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini kedudukan as-sunnah. Jadi kita sebagai kaum muslimin wajib berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan ini maksud dengan sunnah adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan yang hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sudah adzan. Insyaallah kita lanjutkan sedikit. Silakan lihat kitabnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, was sunnatu tufassirul Qur'ana. Was sunnatu tufassirul Qur'ana. Dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Wahia dalailul Quran. Dan ia adalah dalail, penjelas-penjelas, penerang-penerang bagi Al-Quran, yaitu yang memberikan keterangan dan penjelasan bagi Al-Quran. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala
menjelaskan perkataan Al-Imam Ahmad ini, kata beliau, qala yubayyin manzilatas sunnah wa alaqataha bil Qur'an was sunnah tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Beliau, yaitu Al-Imam Ahmad, mengatakan seraya menjelaskan kedudukan sunnah dan hubungannya dengan Al-Quran. Dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Dan ia adalah dalailul Quran, yaitu perkara-perkara yang menjelaskan Al-Quran. Pas sunnah tubayyinul Quran. Jadi sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Jadi ini fungsi dari as-sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan kepadamu az-zikr agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Surah An-Nahl ayat ke-44. Allah Ta'ala juga berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. Surah An-Nisa ayat 95. Ayat 95 itu? Situ 59 tertulis. Ya, 59 tuh. Untuk akhir ya. Baik. Ada yang punya Quran? Nama Hasan. Ya, yang betul 59 ya. Jazakallah khair. Kemudian ar-raddu ilallah ila kitabillah. Mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada kitabullah. War-raddu ila rasul raddun ilaihi fi hayati. Mengembalikan permasalahan kepada Rasul adalah mengembalikan kepada beliau di masa hidup beliau. Wa ila sunnatih, dan mengembalikan kepada sunnah beliau ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam, setelah wafat beliau alaihi salatu wassalam. Fahiya maraddun nas wa marji'uhum. Maka sunnah merupakan tempat rujukan manusia. Hiya wal Qur'an ala haddin sawa. Sunnah dan Quran itu sama kedudukannya. Fahiya bil ihtijaj fi abwabil aqaid wal ahkam wal halal wal haram wasair syu'unid din hiya marji' kal Quran. Maka as-sunnah di dalam hal al-ihtijaj, berhujjah dengannya di dalam permasalahan akidah, hukum-hukum dan halal, perkara halal dan haram, dan segenap perkara agama. Ia merupakan sumber rujukan sama dengan Al-Quran. Dan apa yang dijelaskan oleh Syekh Rabi ini adalah perkara yang penting, karena ada sebagian dari kalangan ahlul bidah yang memposisikan Al-Quran, As-Sunnah tidak sesuai dengan posisi yang semestinya, di mana mereka membeda-bedakan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mereka terima dan ada yang mereka tolak. Walihada kana salaf idza warada ala ahadihim su'al fi aqidah aw ghairiha yujib bima yasbiqu ila dhihni min nassin qur'ani aw nassin nabawi. Oleh karena itu, para ulama salaf apabila muncul atau disampaikan suatu pertanyaan kepada salah seorang di antara mereka tentang masalah akidah atau yang lainnya, maka ia akan menjawab dengan
apa yang terbetik di dalam benaknya berupa nas dari Al-Quran atau nas dari Nabi. La tafriqah fi dzalik, tidak ada pembedaan di dalam hal itu. Wa sayati mithalu dzalik min mauqifi Umar wa mauqifi Abi Bakar wa mauqifi Ibni Umar wa ghairihim minas sahabah. Dan nanti akan disebutkan contoh tentang hal itu dari sikap Umar, sikap Abu Bakar, dan sikap Ibnu Umar dan para sahabat yang lainnya. Kemudian wahiya dalailul Quran, perkataan Al-Imam Ahmad, dan sunnah merupakan dalailul Quran, fatubayyin mujmalah, maka sunnah itu menjelaskan perkara yang global di dalam Al-Quran, wa tufassilul mujmal, merinci perkara yang global, wa tuwaddi al-mubham, menjelaskan perkara yang belum jelas, wa tuqayyidul mutlaq, membatasi nas yang bersifat mutlak, wa tukhassis al-'am, dan sunnah juga mengkhususkan nas yang bersifat umum, wa tubayyin lana shalah, dan menjelaskan kepada kita tentang salat, awqataha, waktu-waktu salat, a'dadaha, bilangan-bilangannya, jumlahnya, tafasilaha, perincian-perinciannya, madza naqra'u fiha, apa yang kita baca di dalamnya, madza naqul fir ruku', apa yang kita ucapkan di dalam ruku', madza naqul fis sujud, apa yang kita ucapkan di dalam sujud. Kullu hadza minas sunnah, semua ini merupakan bagian dari sunnah, yaitu terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak temukan ini di dalam Al-Quran. Maka fungsi dari sunnah adalah memberikan penjelasan dan memerinci hal-hal yang bersifat global yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran hanya disebutkan perintah untuk mendirikan sholat dan tidak disebutkan perinciannya. Maka datanglah sunnah Nabi menyebutkan perincian tentang hal tersebut, yaitu tentang waktunya, bilangannya, apa yang dibaca, dan seterusnya. Kemudian Syekh Rabi' menjelaskan, wallahu yaqul, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, wa yukthir min dzalik, dan ia sering menyebutkan hal itu, wa sunnah bayyanat dzalik wa fassalathu, dan sunnah menjelaskan hal itu dan memerincinya. Fa hiya dalail, maka sunnah itu merupakan dalailu wa bayyinat wa tawdihat li mujmalatil Quran. Sunnah merupakan penjelas dan perkara yang menerangkan hal-hal yang bersifat global di dalam Al-Quran, wa takhsisat li'umumati, dan juga sunnah mengkhususkan hal-hal yang bersifat umum, wa taqidat limutlaqati, kemudian membatasi hal-hal yang mutlak. Wa hiya tufassirul Quran kama qala al-imam hadzal imam, jadi sunnah itu menafsirkan Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh imam ini, itu al-Imam Ahmad. Wa hiya dalailul Quran aydan kama qala rahimahullah, dan sunnah juga merupakan dalailul Quran, perkara yang menerangkan Al-Quran sebagaimana yang beliau sebutkan. Kemudian Syekh Adil ibn Mansur Al-Basha bidullah menjelaskan tentang apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini. Beliau mengatakan, kita memahami dari hal ini pentingnya sunnah itu, kemudian penjelasan tentang kedudukan sunnah, dan bahwa berpegang dengan sunnah itu wajib, dan bahwa tidak sah keimanan itu hingga seseorang itu beriman dengan sunnah sebagaimana ia beriman dengan Al-Quran, dan bahwa tidak mungkin salah seorang di antara kita mengikuti Al-Quran dalam keadaan ia berpaling dari as-sunnah. Dan sunnah itu, kata beliau hafizahullah,
terdiri dari berita-berita dan hukum-hukum. Sebagaimana Al-Quran mengandung berita-berita dan hukum-hukum, perintah dan larangan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih, dan telah sempurna kalimat Rabbmu, kebenaran dan keadilannya, tidak ada yang bisa mengubah kalimatnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir dan yang lainnya menafsirkan firman Allah Ta'ala ini sidqan fil akhbar, yaitu benar di dalam berita-beritanya, wa adlan fil amri wan nahi, adil di dalam perintah dan larangannya, ay fil ahkam, yaitu di dalam hukum-hukum yang ditetapkannya. Jadi di dalam as-sunnah ada berita-berita dari Allah, berita-berita tentang Allah, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, berita tentang umat-umat yang lalu, berita atau kabar tentang tanda-tanda hari kiamat, berita tentang kubur, alam kubur, kemudian dibangkitkannya manusia, dihimpunnya manusia, hingga ahlul jannah, para penghuni sorga memasuki sorga, dan para penghuni neraka memasuki neraka. Maka kewajiban kita adalah beriman dengannya apabila sanadnya sahih, yang telah diakui kesahihannya oleh para ahlul hadis. Kemudian Syekh Adil hafizahullah menjelaskan bahwa sunnah yang di dalamnya terdapat berita-berita dan hukum-hukum bersama Al-Quran itu memiliki 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ayyakunal khabar awil hukam fi sunnah mutabiqan wa muwafiqan wa muakkidan lil khabar wal hukam fil Quran. Yang pertama, berita atau hukum yang ada di dalam sunnah sesuai dan menguatkan berita dan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, ayyati al-khabar awil hukam fis sunnah mufassiran wa mubayyinan lil mujmal fil Qur'anil Karim, yaitu berita atau hukum yang ada dalam sunnah menjelaskan dan menafsirkan perkara yang global yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, beliau menyebutkan perintah untuk melaksanakan sholat. Perintah untuk melaksanakan sholat. Dari mana kita mengetahui waktu-waktu sholat? Dan bahwa sholat itu ada 5 waktu. Dan dari mana kita mengetahui syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan bagaimana tata cara sholat tersebut? Semuanya kita ketahui hal tersebut di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan kondisi yang kedua ini, Syekh Adil hafizahullah ta'ala menjelaskan, kata beliau, oleh karena itu ada seorang laki-laki masuk dalam keadaan sebagian imam ahlul hadis sedang duduk di dekat Mutarrif ibn Abdullah As-Sikhir. Mereka sedang mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan fulan rawa, fulan rawa. Faqal, lalu laki-laki yang datang ini berkata, hadithuna anil Quran, sampaikan kepada kami tentang Al-Quran. Utslu alaina ayat, bacakan kepada kami ayat-ayat.
al-ahadits ma na'rifuha. Hadis-hadis ini kami tidak mengenalnya. Ini kata orang tersebut. Wa qala Mutarrif rahimahullah, maka Mutarrif rahimahullah berkata, wallahi innana la nuridu bil Qur'an badala. Demi Allah, kami tidak menginginkan ganti bagi Al-Qur'an. Walakinnana nurid man huwa a'rab minna bil Qur'an. Akan tetapi kami menginginkan orang yang lebih tahu dari kami tentang Al-Qur'an. Siapa beliau? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dipelajarilah hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan penjelasan tentang Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an. Siapakah orang yang lebih tahu dari kita daripada Al-Qur'an? Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tindakan kita mempelajari hadis-hadis dan sunnah bukanlah tindakan upaya mencari ganti dari Al-Qur'an. Akan tetapi kita ingin mengetahui dan memahami Al-Qur'an dengan mempelajari As-Sunnah. Perhatikanlah jawaban dari Mutarrif ibn Abdullah As-Sikhir. Wallahi la nuridu bil Qur'an badalan abada, walakinnana nurid man huwa a'lamu minna bil Qur'an. Demi Allah, kami tidak menginginkan ganti bagi Al-Qur'an untuk selamanya, akan tetapi kami menginginkan orang yang lebih tahu dari kami tentang Al-Qur'an, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi seperti ini juga terjadi di majelisnya Imran, di majelis yang di dalamnya ada Imran ibn Husain radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang laki-laki berkata, yaitu ketika disampaikan hadis, la nadri an hadhil ahadits, kami tidak kenal, tidak mengetahui hadis-hadis ini. Ituna bil Qur'an, sampaikan kepada kami Al-Qur'an. Wa ghadiba alaihi Imran ibn Husain, maka Imran ibn Husain marah kepadanya. Wa qal, lalu Imran ibn Husain berkata, atajidu fil Qur'an annal fajra rak'atan, apakah engkau menemukan di dalam Al-Qur'an bahwa salat subuh itu 2 rakaat, wa anna adh-dhuhra arba', dan bahwa salat zuhur itu 4 rakaat, wa annal asra arba', dan bahwa salat asar itu 4 rakaat, wa annal maghrib thalath, dan bahwa salat maghrib itu 3, wa annal isya arba', dan bahwa salat isya itu 4 rakaat. Atajidu fil Qur'an anna shauma kadza wa kadza, apakah engkau menemukan di dalam Al-Qur'an bahwa puasa itu demikian dan demikian? Atajidu fil Qur'an anna zakah minal ibil kadza wa minal baqar kadza, apakah engkau menemukan di dalam Al-Qur'an bahwa zakat dari onta itu demikian kadarnya, dan dari sapi demikian kadarnya? Tafasil hadil ahkam wa bayanuha aina najid fil Qur'an, fil Qur'an am fis sunnah, perincian tentang semua ini di mana kita temukan? Di Quran, di dalam Al-Quran, atau dalam As-Sunnah? Tentu jawabannya di dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Auza'i pernah melontarkan sebuah perkataan di mana beliau berkata, Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Qur'an. Al-Qur'an itu lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Qur'an. Kata Syekh Adil hafizahullah, al-ma'na wadih, ay fi tafsirihi wa bayanih. Maknanya jelas, yaitu dalam hal penafsiran dan penjelasannya.
Adapun Imam Ahmad, maka beliau mengatakan, ana la ajsur ala hadzal lafaz. Saya tidak memiliki keberanian untuk mengucapkan lafaz ini. Itu lafaz yang diucapkan oleh Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Nah, akan tetapi kata beliau, walakinni aqul, akan tetapi aku mengatakan, as-sunnatu tufassirul Qur'an wa tashrahuh wa tubayyinuh. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskannya dan menerangkannya. Kemudian kondisi yang ketiga, tadi sudah dua kondisi. Kondisi yang ketiga, antastaqilla sunnah bi akhbar wa ahkam. Sunnah itu berdiri sendiri di dalam menyebutkan berita-berita dan hukum-hukum. Jadi ini tidak terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di dalam sebuah hadis, ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad harrama luhumal humur al-ahliyah ay al-humur al-insiyah. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan daging keledai jinak. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan tiga kondisi ini. Bisa jadi ia mencocoki apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini kondisi yang pertama. Bisa jadi ia menafsirkan dan menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Dan inilah yang paling banyak. Ini kondisi kedua. Wa imma an ta'ti mustaqillah. Dan kondisi yang ketiga, bisa jadi as-sunnah datang membawa berita dan hukum tersendiri, yaitu yang tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di antara contoh tentang hal-hal yang disebutkan di dalam sunnah namun tidak tertera di dalam Al-Quran, di antaranya adalah berkaitan dengan beberapa nama Allah dan sifatnya yang ditemukan dalam sunnah dan tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Maka semua itu wajib diimani. Demikian pula hadis-hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Nah, ini tertera dalam sunnah. Demikian pula perkara-perkara yang lainnya yang tertera dalam sunnah dan tidak tertera di dalam Al-Quran, tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang azab kubur, tentang kenikmatan di dalam kubur, tentang telaga Nabi, tentang timbangan, tentang jembatan di hari akhir kelak, dan juga tentang Ya'juj wa Ma'juj, tentang Al-Masih Ad-Dajjal, dan tanda-tanda hari kiamat yang lainnya. Oleh karena itu, kewajiban setiap muslim adalah mengimani semua yang tertera di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian masyarul ikhwah penjelasan tentang perkataan Al-Imam Ahmad, was sunnah tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran dan ia adalah perkara-perkara yang menerangkan Al-Quran, yang menjelaskan Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak selama daurah ini Allah beri kemanfaatan bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memperkokoh
kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'la wa alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.